nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid An-Naba serta para hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya atas segala limpahan nikmat, rahmat karunia serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama, melanjutkan pembahasan tentang kitab Riyadhus Shalihin yang sebelumnya kegiatan ini kita laksanakan setelah ba'da salat duhur ya. Kemudian insyaallah untuk hari ini dan kedepannya untuk pembahasan Riyadhus Shalihin akan kita laksanakan, selenggarakan di setiap hari Sabtu pekan ganjil. Pekan ganjil 1 dan 3. Insyaallah ta'ala, semoga Allah memudahkan kita semua. Kemudian tak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, serta di Pondok Pesantren Tahfidz An-Naba yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas hadis yang selanjutnya dan kita masih di bab tentang kejujuran. Bab tentang apa? Kejujuran. Dan kita sudah sampai di hadis yang nomor 4. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Sabit, an Abi Sabitin waqila Abi Sa'id, dan dikatakan hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Sa'id. Waqila Abil Walid, dan dikatakan juga dari Abul Walid ya. Yakni Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Wa huwa badriyun, dan beliau adalah Badri. Badri maksudnya apa Badri? Badri maksudnya adalah ia pernah ikut berperang di perang Badar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata ala firashihi rawahu Muslim. Yaitu barang siapa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala derajat syuhada. Syuhada siapa no? Syuhada orang yang terbunuh diantaranya adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti insyaallah akan kita jelaskan mana-mana saja yang termasuk syuhada ya. Kalau seseorang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat syuhada bisidqin, dengan jujur, ballaghahullahu manazilas syuhada, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia ke derajat para syuhada. Wa in mata ala firashihi, sekalipun ia meninggal di atas ranjangnya. Sekalipun ia meninggal di atas ranjangnya. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi di sini bahwasanya beliau menukil hadis yang mulia ini, yang mana syahidnya adalah atau poin pentingnya yaitu di kalimat man sa'alallaha ta'ala as-syahadah bisidqin
bisidqin, barang siapa yang dia minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke derajat syuhada, bisidqin, dengan jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kelak, ya. Dan derajat syuhada ini adalah derajat yang tinggi tentunya para jamaah sekalian, tapi tingginya ini masih di bawah orang-orang yang siddiqah, orang-orang yang terpercaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika, maka mereka kelak bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang jujur, siddiq, ya. Dari para syuhada, baru disebutkan syuhada. Derajat yang paling tinggi adalah derajat al-anbiya, para nabi. Kemudian siddiqah. Kemudian setelah itu syuhada. Dan setelah itu disampaikan di ayat ini as-salihin, ya. As-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman. Quran surat An-Nisa ayat 69. Dan asy-syahadah atau syuhada ini secara umum dia ada 3 macam, ya. Syuhada secara umum ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu syahidud dunya wal akhirah. Yang pertama adalah syahidud dunya wal akhirah. Dia yang syahid di dunia dan di akhirat. Yang syahid di dunia dan di akhirat. Hari ini HP memang diserahkan. HP memang diserahkan. Kenapa anak nggak pernah dapat laporan HP diserahkan, ya? HP-nya diambil, ya. Diambil, jangan dipakai. Bukan waktunya untuk main HP, ya. Ini sebenarnya fursah lakum litolabil ilmi khosotan, ya. Lakin anak melihat bahwasanya ini juga baik untuk dibuka untuk umum, jadi anak buka untuk umum. Sebenarnya buat antum yang nggak datang nanti ada konsekuensinya, ya. Anna syuhada ala salasati aqsam, ya, bahwasanya syuhada ini terbagi menjadi 3 jenis secara umum. Yang pertama adalah syahidud dunya wal akhirah, yang mereka adalah syahid di dunia dan di akhirat. Cirinya seperti apa? Yaitu mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat tauhid, ya. Litakuna kalimatullah hiyal ulya, ya. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperang, ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala agar tinggi, agar tetap, fahuwa fi sabilillah, maka dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yaitu syahidud dunya, orang yang syahid di dunia. Bagaimana? Ya, mereka nanti akan kita sampaikan. Syahid di dunia contohnya adalah atau sifatnya dia yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi niatnya enggak benar. Niatnya apa? Niatnya untuk mendapatkan ghanimah. Niatnya karena ingin disanjung. Niatnya karena ingin dibilang bahwasanya dia berani, ya, dan lain sebagainya. Ini syahidun dunya. Tapi dia tidak syahid di al-akhirah, ya. Dia dirawat ketika sudah meninggal, dirawat
dengan perlakuan sebagaimana seorang syuhada, tidak dimandikan, tidak dikafani. Ya. Adapun nanti di akhirat itu urusannya Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang tidak baik. Adapun yang ketiga, syahidul akhirah, ya. Mereka adalah orang-orang yang syahid di akhirat. Syahid di akhirat, ya. Yaitu orang-orang yang terkena musibah. Musibahnya apa saja nanti insya Allah di sini disampaikan, ya. Dan asyhada syuhada ini memiliki banyak macam. Disampaikan di sini yang pertama adalah asyhadatu bi ahkamillahi azza wa jalla ala ibadillahi wa hadhihi syahadatul ulama, ya. Syahadah dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, yaitu persaksian para ulama. Yang pertama adalah syahadah, yaitu persaksian para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Dia, wal malaikatu. Begitu juga para malaikat bersaksi, wa ulul ilmi, dan para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qisti, dalam menegakkan keadilan, dalam menegakkan keadilan. Dan banyak para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud asy-syuhada di dalam ayat ini adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama merekalah yang bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, ya, mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk, dengan agama yang benar. Dan mereka juga bersaksi bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala telah disampaikan kepada hamba-hambanya. Para rasul telah menyampaikan kepada hamba-hambanya. Begitu juga para ulama, mereka yang menjelaskan hada halal wa hada haram, ini yang halal, ini yang haram, ya. Maka tidak boleh seseorang memakan sesuatu yang haram misalkan, ya. Dan ini semuanya dijelaskan oleh para ulama, disaksikan oleh para ulama. Dan di antara syuhada, wa minas syuhada'i aidan man yusaba bitta'ni, termasuk ke dalam jenis orang-orang yang mati syahid, yaitu orang-orang yang meninggal karena sebab wabah. Karena sebab wabah, at-ta'an, al-mat'un, ya. Al-mat'un. Kemudian setelah itu juga ada al-mabtun, orang-orang yang meninggal sakit perut, al-mabtun. Ini juga termasuk syuhada. Begitu juga al-hariq, orang yang terbakar. Ini juga syuhada. Kalau misalkan ada suatu bencana, kemudian qadarullah membakar, maka dia syuhada. Al-ghariq, orang-orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, dan yang semisal dengan mereka. Al-ghariq, semisal dengan mereka. Ini juga termasuk orang-orang yang mereka mati syahid. Dan termasuk dari asy-syuhada, ya, alladzina qutilu fi sabilillah, itu orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang termasuk syuhada adalah alladzina yuqtaluna duna amwalihim wa duna anfusihim, ya, mereka yang membela diri mereka, membela jiwa mereka. Kemudian misalkan qadarullah terbunuh, ya, ada pencuri masuk ke dalam rumah, kita membela jiwa kita, kemudian kita terbunuh, ini juga syuhada. Kemudian kita membela harta kita, ya.
Tapi kemudian kita qadarullah terbunuh misalkan, itu juga syuhada. Ini juga syuhada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qutila duna damihi, barang siapa yang terbunuh membela darahnya, fahuwa syahid, maka dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, barang siapa yang dia terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Wa man qutila duna malihi, dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia juga termasuk syahid. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Dan kemudian wa minas syuhada'i aidan man qutila dzulman, yang termasuk orang-orang yang dia mati syahid adalah orang-orang yang terbunuh secara zalim. Terbunuh secara zalim. Orang-orang yang terbunuh secara zalim. Dan ini semua yang tadi kita sebutkan, dari orang-orang yang terkena wabah, kemudian orang-orang yang sakit perut, orang-orang yang terbakar, orang-orang yang tenggelam, kemudian orang-orang yang membela jiwa, membela darahnya, membela hartanya, ini semuanya termasuk kelompok syahid yang ketiga. Syahidun fil akhirah, ya. Mereka syahid di akhirat. Mereka tetap, tatkala pengurusan jenazah, mereka tetap dimandikan, mereka tetap dikafani. Tapi mereka al-ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala diberi rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan mereka senang-senang. Nah, senang-senang dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan yang dimaksud fisabilillah di sini itu adalah mereka yang tujuan tatkala berjihad litakuna kalimatullahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat tauhid. Meninggikan kalimat tauhid. Ya. Bukan tujuannya agar apa? Ingin dipuji-puji. La sum'ata, bukan juga karena riya. Kalau seseorang dia pergi berjihad misalkan, kemudian dia sudah niatnya misalkan, kemudian dia sudah niatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbunuh, maka matinya syahid, ya. Dan jika menang, maka dia mendapatkan harta ghanimah. Begitu juga kebahagiaan setelahnya. Apabila seseorang meminta kepada Rabbnya, kemudian di sini disampaikan fa idza sa'alal insanu rabbahu wa qala, tatkala misalkan ada sebuah perkara kita ingin berniat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta kepada Allah, berdoa, Allahumma inni as'aluka syahadata fi Allahumma inni as'aluka syahadata fi sabilik. Ya Allah, aku memohon syahadah di jalanmu. Ya Allah, aku memohon syahadah di jalanmu. Dan ini juga doa harusnya kita semua sebagai seorang muslim itu senantiasa berdoa dengan doa yang seperti ini. Allahumma inni as'aluka syahadah fi sabilik. Karena syahadah ini adalah kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Jika seseorang dia ketika berdoa kepada Allah, meminta dengan doa ini dan niatnya benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dia sebagai seorang syuhada, sekalipun dia meninggal di atas ranjangnya, ya.
Sekalipun dia meninggal di atas ranjangnya, akan tetapi dia harus jujur di dalam dirinya, ya. Dan inilah pelajaran dari hadis yang keempat yang berkaitan dengan kejujuran, ya. Ketika kita jujur ingin mendapatkan sesuatu, dicontohkan di sini adalah ingin mendapatkan derajat syuhada, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kita minta. Sebagaimana kita juga ketika menginginkan sesuatu, kita ingin mendapatkan ilmu, kita ingin mendapatkan sesuatu, maka jujurlah, jujur pada diri kita sendiri, jujur, ya, bisidqin, dengan jujur, maka insya Allah nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta. Kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal, ya, minta dengan jujur. Kita ingin dilepaskan dari beban-beban kehidupan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ingin sesuatu, minta tapi dengan jujur. Insya Allah Allah akan permudah jalannya dan kabulkan untuk kita. Kemudian hadis yang kelima yang masih berkaitan dengan kejujuran, insya Allah akan kita habiskan pada pagi hari ini, akan membahas 3 hadis. Hadis yang kelima adalah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dan beliau sedang menceritakan seorang nabi. Ghaza nabiyyun minal anbiya'i, seorang nabi, dia pergi untuk berperang. Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Faqala liqaumihi, kemudian dia berkata kepada kaumnya. Pergi berperang, kemudian dia berkata kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun, janganlah seseorang mengikutiku, yaitu mengikuti untuk berperang. Malaka but'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha, ya, dan dia sudah memiliki akad nikah dengan seorang perempuan, tapi nun sewu belum sempat menggaulinya, ya. Maka orang yang seperti ini diminta oleh Nabi tersebut untuk tidak mengikuti Nabi tersebut. Kemudian juga wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha, dan janganlah seseorang mengikutiku kalau dia sedang membangun sebuah rumah dan belum sempat untuk memasang gentengnya. Lam yarfa suqufaha. Wala ahadun istara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadiru auladaha, dan janganlah seseorang dari kalian yang dia membeli kambing dan unta betina yang sedang bunting, sedang hamil, dan dia menunggu kelahirannya. Fahuza fadana minal qaryati salatal asr, kemudian dia pergi berperang dan mendekati suatu negeri menjelang salat asar, ya. Faqala, maka kemudian dia berkata kepada lisyamsi, berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, ya matahari, sesungguhnya engkau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ma'murun, dan aku juga diperintah. Matahari diperintah untuk berputar, berjihad. Di sini maksudnya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, Allahumma bisha alaina, ya Allah tahanlah matahari untuk kami karena sedang berjihad. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi, maka Allah mengabulkan doanya dan matahari ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka mendapatkan kemenangan.
Kemudian fajama'al ghanaim, kemudian dikumpulkanlah ghanimah, ya, dikumpulkanlah ghanimah. Dikumpulkanlah ghanimah. Faja'at, kemudian datanglah an-nar litakulaha falam tat'amha, datanglah api, ya, untuk memakan harta ghanimah tersebut yang sudah dikumpulkan, tapi tidak datang-datang, tidak memakannya. Kenapa? Kalau ghanimah di zaman sebelum zamannya Rasulullah SAW itu ghanimahnya bukan untuk Nabi dan para sahabat, akan tetapi ghanimah pada umat-umat terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu akan dihancurkan, akan dimakan oleh api, ya, akan dibakar oleh api, tentunya atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi api tersebut tadi tidak mau memakan ghanimah yang sudah dikumpulkan. Faqala, maka Nabi itu pun berkata, inna fiikum ghululan, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang berkhianat. Dari sini syahidnya, yaitu tentang kejujuran, ya, tentang kejujuran. Jangan kemudian kita berkhianat. Sudah ditetapkan jadwal, berkhianat, gak datang, itu namanya khianat, ya. Khianat. Inna fiikum ghululan. Sebagaimana misalnya kita seorang guru di dalam sebuah lembaga, guru itu sudah diberikan mukafaah, bisyarah oleh yayasan atau oleh orang yang memperkerjakannya. Tapi kemudian misalkan karena wali santrinya Masya Allah baik-baik sekali, ya, kemudian punya inisiatif, dia memberikan sesuatu kepada gurunya, dan ini termasuk hulul, ini termasuk berkhianat dan tidak diperbolehkan. Maka kami nasihatkan kepada para wali santri, ya, ketika punya niatan baik ingin memberikan sesuatu kepada gurunya, mohon maaf, ya, kami sampaikan jangan, ya, kami sampaikan jangan, karena hal itu tidak diperbolehkan. Kalau ingin bagi-bagi, ya bagi-bagi ke semuanya, jangan ke satu guru, ya. Nanti apa? Nanti dapat menimbulkan kecondongan. Kita tidak subjektif dalam menilai orang, ya, nanti ada kecondongan, nanti anak ini akan lebih diperhatikan oleh guru tersebut, ya. Maka ini termasuk hulul, berkhianat. Kalau ingin memberikan sesuatu nanti ketika sudah lulus itu lebih aman, ya. Tunggu 6 tahun misalkan, ya, tunggu setelah selesai sekolahnya. Hukum asalnya seperti itu. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Kemudian Nabi itu meminta agar seseorang dari setiap kabilah untuk membaiatnya. Fala sifat yadu rajulin biyadihi, maka ada yang tangan dari salah satu kabilah itu menempel di badan Nabi tersebut. Faqala fikum al-ghulul, di antara kalian itu ada yang berbuat khianat. Faltubayyi'ni qabilatuk, maka kabilahmu berbaiatlah kepadaku, ya, agar kabilahnya untuk berbaiat kepada Nabi tersebut. Fala sifat yadu rajulaini aw salasatin biyadihi, kemudian menempellah 2 atau 3 orang, ya, dari kabilah tersebut di tangan Nabi tersebut, melekat, menempel, ya, tidak bisa lepas. Faqala fikumul ghulul, di antara kalian ada yang berkhianat. Faja'u bi ra'si misli ra'si baqaratin minad dhahab, maka kemudian mereka mendatangkan sesuatu yang besarnya seperti kepala sapi, ya, yang dia bentuknya dari emas, yang terbuat dari emas.
Ternyata ghanimahnya ada yang diambil oleh mereka. Padahal ghanimah di masa sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh diambil, dikumpulkan kemudian nanti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akan hilang, hangus, ya, terbakar. Fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha, kemudian diletakkan bersama tumpukan ghanimah yang lain, kemudian datanglah api lalu memakannya. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana, dan ghanimah itu tidak halal bagi umat-umat sebelum kita. Summa ahallallahu lanal ghanaim lamma ra'a da'fana wa ngajasna fa ahallaha lana. Maka kemudian ghanimah tersebut dihalalkan bagi kita, ya, karena lemahnya kita. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini berisi pelajaran yang besar para jamaah sekalian, yaitu Rasulullah menceritakan seorang kisah Nabi yang berperang dan melarang orang-orang yang hatinya masih ada keterkaitan dengan dunia untuk ikut berperang. Orang yang sudah menikah tapi belum sempat menggauli istrinya gak boleh ikut berperang. Orang yang sedang membangun rumah tapi belum selesai, atapnya belum ditutup, gak usah ikut berperang. Begitu juga orang yang dia punya ternak dan ingin menanti kelahiran ternaknya, ini juga gak usah ikut berperang. Kenapa? Karena mereka semua tatkala ikut berperang dengan hati yang tidak tenang dan pikiran masih terikat oleh urusan dunia, ya, maka hal itu akan mengganggunya. Padahal jihad itu harus fokus. Jihad harus fokus, ya. Tidak boleh kemudian dia sambil memikirkan, aduh nanti istriku gimana ya, sudah punya akad belum bulan madu, kan kepikiran. Ya. Lagi bangun rumah, nanti gentengnya gimana, kasihan keluarga, ya, dan lain sebagainya. Makanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab, ketika engkau telah selesai dari suatu urusan, yaitu urusan dunia, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk menambah amal ibadah. Fa idza faraghta fansab, sudah urusan dunianya sudah selesai dari pasar misalkan, sudah selesai dari jualan misalkan, ya, fansab, maka kemudian fokus untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dalilnya bahwasanya orang-orang yang masih punya kesibukan dunia itu tidak usah ikut berjihad, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata bihadrati ta'amin. Janganlah atau tidak sah salat, ya, tidak sah salat ketika makanan telah dihidangkan. Tidak sah salat ketika makanan telah dihidangkan. Wala huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Nah, dan tidak sah salat seseorang ketika dia menahan buang air besar dan buang air kecil. Ketika seseorang sedang sholat, ya, kemudian dirasa bahwasanya dia ingin buang air, maka jangan ditahan-tahan, ya. Maka jangan ditahan-tahan. Kenapa? Karena ilahnya atau alasannya hada, ini mengganggu pikiran kita, mengganggu kekhusyuan kita. Ketika kita sedang kebelet misalkan, itu kan biasanya pikiran repot, ya, nanti gimana dan lain sebagainya, maka batalkan saja, kemudian terus ambil wudhu kembali. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa mempersiapkan hati dan tubuhnya agar tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain, ya, sehingga tatkala mengerjakan ibadah dia khusyuk, tenang, dan hatinya juga lapang. Kemudian Nabi yang disebutkan
di dalam kisah tersebut ya ingin memimpin peperangan, lalu berhenti di suatu kaum setelah waktu asar ya, dan berkata kepada matahari seterusnya, lalu ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ghanimah yang mereka kumpulkan karena sebab ada seseorang yang dia berkhianat mengambil ghanimah yang harusnya tidak diperbolehkan untuk diambil. Dan inilah pelajaran yang dapat kita ambil, bahwasanya kejujuran itu sesuatu yang penting ya. Jujuran itu sesuatu yang penting, dan kejujuran ini juga termasuk dalam ibadah itu diterima atau tidak. Ibadah diterima atau tidak itu karena sebab kejujuran ya. Maksudnya adalah an-niyah ya, niyah. Begitu juga pelajaran-pelajaran yang lain, misalkan jihad itu ternyata juga disyariatkan pada umat-umat sebelum kita, bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja ya. Dan yang kedua, pelajaran yang lainnya, hadis ini menjelaskan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta dan menjalankan seluruh urusan-urusan makhluknya, yang kadang-kadang cara-caranya itu di luar apa yang kita pikirkan. Ya, hadis yang selanjutnya itu hadis yang terakhir, yaitu hadis ke-6, yaitu an Abi Khalidin Hakim ibni Hisam ya, dari Abu Khalid Hisam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa ya, bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa ya. Dua orang yang sedang penjual dan pembeli ya, itu punya hak pilih, khiyar, hak untuk memilih. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur, ada sidak lagi. Wa bayyana, dan menjelaskan ya, tentang barangnya, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadzaba, tapi kalau keduanya berbohong, wa katama, dan menyembunyikan sesuatu yang cacat misalnya ya, muhiqqat barakatu bai'ihima, maka keberkahannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun al-bay'an atau riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun al-bay'an atau al-buyu ya, ini insyaallah nanti antum akan pelajari di ilmu fikih ya. Nanti antum akan pelajari di ilmu fikih. Ana di sini hanya ingin menjelaskan sedikit, yaitu bil khiyar. Bil khiyar itu maksudnya adalah masing-masing dari keduanya ketika terjadi transaksi, keduanya itu maksudnya penjual dan pembeli. Nah, ketika terjadi transaksi jual beli, maka keduanya memiliki hak khiyar, hak untuk memilih mau melanjutkan atau membatalkan. Sampai kapan? Sampai keduanya belum berpisah. Nah, sampai masih tetap berada di tempat akad, itu namanya hak khiyar. Contohnya, seorang laki-laki dia beli pakaian ya, beli pakaian di sebuah toko, kemudian milih sudah bayar ya, kemudian dia belum pergi dari toko tersebut, maka dia boleh sebenarnya ya punya hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ya. Melanjutkan pembeliannya misalkan, atau tidak melanjutkan pembeliannya, maka dia punya pilihan hak khiyar.
Dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala dan bentuk keluasan syariat bagi hamba-hambanya, bagi kita semua. Kenapa? Karena terkadang kita sebagai manusia itu punya keinginan untuk memiliki barang tertentu. Tapi ketika kita sudah melihat, sudah megang, kemudian berubah pikiran kita. Ya, yang tadinya sudah terjadi, sudah janjian, kemudian berubah pikiran kita. Maka kita punya hak khiyar. Punya hak khiyar. Adapun faidah, ya, karena ini sudah cukup agak lama. Adapun faidah bentuk-bentuk khiyar ini insya Allah nanti antum akan pelajari lebih mendalam di fikih, ya, karena pembahasannya di sini kita mengikuti pembahasan apa yang menjadi syahidnya, poinnya, yaitu tentang kejujuran. Faidah yang dapat diambil dari hadis ini yang pertama adalah kejujuran merupakan kunci keberkahan. Kejujuran merupakan kunci keberkahan. Tatkala kita bekerja pada sebuah lembaga, pada sebuah organisasi, kita harus jujur kalau kita ingin diberkahi dalam kerja kita. Ketika kita jual beli, ya, kita juga jujur. Jangan kemudian malah menambah timbangan, ya, memperberat timbangan kita. Kita harus jujur agar nantinya kelak jual beli kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini, dusta dan kecurangan itu menghapuskan keberkahan. Dusta atau kecurangan menghapuskan keberkahan. Wa in kada wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima, ya, jika mereka berbohong, begitu juga menyembunyikan aib-aibnya, maka keberkahannya dihapus, ya. Dan yang ketiga, harta yang jujur lebih berharga. Harta yang jujur lebih berharga daripada harta yang banyak tapi tidak berkah. Hartanya banyak tapi memberikan kegelisahan, takut nanti hartanya habis, takut nanti hartanya dicuri oleh orang, ya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, kejujuran mengandung unsur ibadah. Ya, ini yang kami maksud tadi di hadis yang kedua juga. Ya, kejujuran mengandung unsur ibadah. Jual beli, ya, yang dilakukan dengan jujur. Apa? Karena kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini faedah terakhir yang dapat kita sampaikan di hadis yang terakhir pula di babu sidqi. Adapun pada 2 pekan selanjutnya insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu babul muraqabah, bab tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi para jamaah sekalian, terutama bagi para santri, ya. Ini kegiatan antum. Semoga nanti selanjutnya bisa istiqomah, ya. Kemudian kita tutup dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.